Ya, Assalamualaikum. Langsung saja dimulai ya. Terima kasih Ustazah. Sebelumnya, saya Ami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini, hari Jumat bertepatan tanggal 16 Februari 2024, kita sama-sama kembali para umahat, ustazah, dan para ukhtifilah lainnya di kelas Inspirasi Muslimah dengan tema Adab Mendengarkan Azan dan Iqomah dari kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali. Dan terima kasih juga kepada Ustazah Mutia yang telah hadir bersama kita pada Jumanji kali ini, Jumat pagi mengaji ini. Dan terima kasih juga kepada para ukhti, para umi yang sudah tepat hadir dan mau dari pagi sudah on time di kelas kita pada Jumat pagi ini. Sebelum kita memulai acara, ada baiknya kita sama-sama berdoa, membaca doa Al-Fatihah untuk memulai acara kita. Semoga acara kita juga menjadi acara yang lancar dan diijabah segala doa-doanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ala hadiniya wala kulliyati sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Dan untuk acara selanjutnya langsung saja kita pembacaan tilawatil Quran dan sari tilawah oleh Umi Eli dan juga Ukhti Fitria dengan membaca surat Al-Isra ayat 78 hingga 80. Kepada Umi Eli dan Ukhti Fitria kami persilahkan. Tafadhol Umi. Syukran fi jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq. Wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Katakanlah, Nabi Muhammad, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat dan keadaan apa saja dengan cara yang benar. Keluarkan pula aku dengan cara yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Umi Eli dan Uhti Fitria atas tilawah dan sari tilawahnya. Dan lanjut, untuk selanjutnya ialah langsung saja kita masuk ke materi, yaitu mereview materi ke-31 hingga 35 dari kitab Bidayatul Hidayah. Dan untuk pemateri kali ini, untuk pemateri 31 ada Uhti Alamanda. Alhamdulillah sudah tampak hadir. Lalu materi 32 akan dibacakan oleh saya sendiri. Lalu untuk materi 33, Uhti Fitria, alhamdulillah juga sudah hadir. Dan untuk materi ke-34, awalnya ialah Umi Neneng, namun digantikan oleh Uhti Lani. Insya Allah Uhti Lani juga sudah hadir dan siap. Dan terakhir, alhamdulillah yang dinanti-nantikan tadi Eyang Andrew sudah memasuki Zoom meeting kita untuk materi ke-35. Dan langsung saja kita ke Uhti Alamanda untuk penyampaian materi ke-31. Silakan Uhti. Baik, jazakillah khairan katsiran kepada Umi Ami. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik, izinkan saya untuk menyampaikan materi ke kaidah ke-31, yaitu mengenai sholat tahiyatul masjid dan adab untuk masuk ke masjid. Fala tajlisu hatta tusliya rakaati tahiyah. Jadi ketika engkau telah masuk masjid, maka janganlah duduk dahulu sebelum engkau melaksanakan 2 rakaat sunnah tahiyatul masjid. Jika engkau tidak dalam keadaan suci atau tidak ingin melaksanakannya, maka cukuplah membaca al-baqiyah as-sholihah, yaitu bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 3 kali. Ada juga pendapat dari beberapa ustadz yang mengatakan dibaca 4 kali, dan pendapat lain ada juga yang mengatakan bagi yang berhadas untuk membaca sebanyak 3 kali, sedangkan bagi yang punya wudhu cukup sekali saja. Nah, kemudian ada tambahannya juga, jika di rumah tadi kamu belum melaksanakan 2 rakaat sholat fajar, maka cukuplah melakukan 2 rakaat tersebut sebagai pengganti sholat sunat tahiyatul masjid. Baik, sebelumnya saya akan membacakan kenapa ada dalilnya kita melakukan sholat tahiyatul masjid. Jadi berdasarkan riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahdukumul masjida falyarka raq'ataini qabla an yajlisa." Jadi jika salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, maka hendaklah dia sholat 2 rakaat sebelum duduk. Nah, mengapa ya kita harus sholat tahiyatul masjid?
Alasannya sama seperti kita mau masuk atau bertamu ke rumah orang ya. Ini kita masuk ke dalam masjid, maka kita melakukan sholat tahiyatul masjid ini untuk memberikan penghormatan kepada zat yang memiliki masjid, yaitu Allah. Jadi kita seperti memberikan salam, ya Allah, saya izin, saya memberikan penghormatan kepadamu, bahwa saya memasuki tempat di mana saya akan menyembahmu. Seperti itu. Jadi sholat tahiyatul masjid ini juga kapan saja sih dilakukannya? Yaitu ketika kita akan ataupun ketika kita memasuki masjid. Jadi ketika kita sudah masuk masjid, jangan langsung duduk. Sebaiknya langsung kita kerjakan sholat tahiyatul masjid ini yang sebanyak 2 rakaat. Kemudian bagaimana caranya? Ini tadi seperti saya bilang, dia seperti biasa, niat sholatnya sebenarnya seperti ini ya, sholat tahiyatul masjid itu tidak perlu secara garis besar kita harus menggambarkan bahwa kita ingin sholat tahiyatul masjid. Tetapi yang penting ketika kita masuk dan kemudian sebelum duduk kita langsung sholat, entah itu kita misalnya, kalau misalnya kita datang pada saat subuh, kemudian kita memasukkan sholat sunnah fajar atau sholat qobliyah subuh, ya, itu sudah dihitung karena dia 2 rakaat, itu sudah dihitung sebagai sholat tahiyatul masjid juga. Begitupun jika misalnya kita masuk ke dalam masjid, kemudian ternyata imamnya sudah Allahu Akbar, sudah takbiratul ihram. Jadi artinya sudah masuk waktu sholat, kita langsung mengikuti sholat fardu itu sebetulnya juga sudah masuk ke dalam sholat tahiyatul masjid. Seperti itu ya, jadi sebelum kita duduk. Nah, terus kemudian gimana kalau misalnya kita masuk ke masjid dan kemudian kita lupa? Jadi mungkin kita duduk, kita nyamperin teman kita dulu, kita ngobrol, kemudian iya saya tadi belum sempat sholat tahiyatul masjid. Nah, perlu atau tidaknya dilakukan sholat tahiyatul masjid itu tergantung lama waktunya. Jadi apakah tadi ketika duduk itu lama waktunya sudah seperti kita lamanya seperti kita sudah menyelesaikan sholat tahiyatul masjid sebanyak 2 rakaat tadi. Kalau waktunya hanya sebentar, ketika kita duduk baru ngomong sebentar saja, oh ya gimana kabarnya segala macam, oh iya saya belum sholat tahiyatul masjid, saya mau sholat sekarang deh, oh iya, itu mungkin masih bisa ya. Tapi kalau misalnya ternyata waktunya kita lama ngobrol udah ngalor tidur baru keinget, ya itu berarti sunnah dari sholat tahiyatul masjid itu sudah hilang. Seperti itu. Kemudian ada lagi waktu yang tidak dianjurkan ya untuk melakukan sholat tahiyatul masjid. Oh ya, tadi untuk kapan saja waktunya saya bilang kan tadi untuk setiap kali kita masuk ke dalam masjid. Jadi kalaupun misalnya kita kan tahu ada waktu-waktu yang terlarang untuk melakukan sholat ya. Itu yaitu waktu setelah sholat subuh, kemudian waktu setelah sholat asar, yang ketiga adalah waktu istiwa atau ketika matahari itu berada di puncaknya. Itu adalah 3 waktu yang dilarang kita sholat. Nah, kalau misalnya kita sholat tahiyatul masjid ini itu jadi tidak mengapa kita lakukan ketika di waktu-waktu tersebut. Jadi artinya kapan saja ketika kita baru masuk masjid itu boleh kita melakukan sholat tahiyatul masjid. Jadi tidak ada larangan di sana. Kemudian untuk waktu yang tidak dianjurkan untuk melakukan sholat tahiyatul masjid, ini ada yang pertama adalah tadi ketika imam tadi sudah memulai sholat berjamaah, atau misalnya sudah mendekati mulai waktu sholat berjamaah, jadi misalnya sudah masuk iqomah ya, sudah mulai terakhir, jadi ya sebaiknya kita sudah ya siap-siap, sudah tidak ada lagi waktu untuk melakukan sholat tahiyatul masjid. Kemudian juga adalah ketika kita memasuki Masjidil Haram, itu kemudian juga lebih dianjurkan untuk melakukan tawaf. Jadi tidak perlu melakukan sholat tahiyatul masjid. Yang ketiga itu adalah pada saat hari Jumat dan pembacaan khutbah telah hampir selesai. Ini khusus untuk yang pria ya, yang datang ketika khutbahnya udah hampir selesai, jadi sudah kayaknya udah nggak sempat buat dia sholat 2 rakaat, maka ya, dan dia kan juga harus mendengarkan khutbah itu sendiri. Seperti itu ya. Baik, seperti itu saja tambahan dari saya. Nanti kalau mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai sholat tahiyatul masjid, boleh nanti kita diskusi di akhir pembacaan materi semuanya ya. Kemudian juga paling sama yang paling udah itu aja sih. Tambahan dari saya, mungkin nanti ada tambahan lagi dari Ustazah, dan kemudian gitu saja.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Wahtinda. Selanjutnya materi ke-32 yang akan dibawakan oleh saya kebetulan. Ini mengenai iktikaf. Dalam kitab Bidayatul Hidayah berbunyi faiza fara'ta minar raq'ataini fa'nil iktikafi wad'u bima da'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da raq'ataini fajri. Yang artinya, jika engkau telah selesai melaksanakan 2 rakaat sholat kafaratul, ini di sini rokaatain yang tadi ya, maksudnya sholat kafaratul majlis, maka niatlah untuk Tahiyatul masjid. ya, tahiyatul masjid, syukron ustazah, maka niatlah untuk iktikaf. Dalam artian sebenarnya iktikaf ini banyak artinya ya. Ada dalam arti fikihnya sendiri, itu adalah al-maqsu fil masjid, artinya bertahan di masjid dalam artian untuk ibadah. Nah, dalam hal ini si iktikaf sendiri itu ialah bukan hal yang sulit sebenarnya. Karena ketika kita orang yang sudah paham akan fikih dan tahu ilmunya, maka ketika sudah hadir di dalam masjid itu sendiri, lalu kita mengadakan sholat kafaratul majlis dan lalu diniatkan untuk iktikaf. Banyak mungkin yang bertanya, khususnya yang belum paham, kok emang bisa gitu untuk kita meniat iktikaf walau dalam jangka waktu yang sebentar seperti itu. Karena kan dari sholat kita masuk ke masjid, terus sholat sunnah kafaratul majlis, lalu kita iktikaf, dan tidak lama mungkin imam akan memulai kembali sholat jamaah tersebut gitu untuk sholat fardu tertentu. Itu ternyata bisa. Karena dalam hal ini sebenarnya menurut syarat iktikaf dalam Imam Syafi'i sendiri itu adalah lamanya itu lebih lama dari ruku. Jadi itu adalah waktu yang sebentar. Ruku itu kan ketika ruku kita hanya membaca 3 kali bacaan ruku. Nah, itulah waktu dalam konteks Imam Syafi'i sendiri, waktu untuk iktikaf diperbolehkan. Beda halnya dengan Imam Maliki sendiri. Kalau Imam Maliki sendiri dia agak lumayan lama, panjang waktu untuk iktikaf, yaitu menyatukan siang dan malam. Berarti bisa dikatakan 24 jam untuk kita melakukan iktikaf. Karena pada hal ini kebanyakan dari orang Indonesia sendiri menganut paham Imam Syafi'i yang alhamdulillah dalam pengertiannya bahwa iktikaf bisa digarisbawahi adalah hanya memerlukan waktu kurang lebih 3 dari lebih lama dari ruku. Nah, jadi ketika kita sudah masuk ke masjid, ada baiknya jika kita ingin banyak pahala lebih, tidak hanya langsung sholat saja, namun kita bisa diniatkan untuk iktikaf. Dan untuk niat iktikaf sendiri sebenarnya banyak referensi, cuman dalam arti kata yang penting niat kita sudah di hati, lalu kita ucapkan, ya Allah saya niat untuk iktikaf di masjid karena Allah Ta'ala dalam hal ibadah. Seperti itu bisa. Yang penting sudah di dalam hati kita sudah kita lafalkan, sudah kita ucapkan, kita inginkan bahwa kita ingin beriktikaf. Karena orang yang paham dan tidak paham akan fikih itu, Masya Allah sangat luar biasa perbedaan dan ilmu yang kita dapatkan. Orang yang tidak paham itu akan mendapatkan 1 pahala sholat, sedangkan orang yang insya Allah paham fikih akan bisa mendapatkan bahkan 5 pahala sholat. Karena bukan pahala sholat, maaf, pahala dalam ketika kita baru memasuki masjid tersebut. Masya Allah, subhanallah. Setelah itu dan pembahasan ini, dan untuk selanjutnya
Wassalamu ba'da raq'ataini fajri. Dalam pembahasan ini sebenarnya lebih eh, ke materi ke-33 selanjutnya, yang artinya dan berdoalah seperti doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah 2 rakaat sholat fajar. Mungkin itu saja untuk penjelasan tentang iktikaf sendiri. Semoga ilmunya bisa bermanfaat dan nanti mungkin bisa kita diskusikan kembali atau ditambahkan ilmunya oleh ustazah-ustazah atau umi-umi yang lebih paham insya Allah akan masalah iktikaf ini sebenarnya seperti apa. Dan itu sudah untuk materi ke-32 saya bacakan. Dan untuk selanjutnya langsung saja berarti lanjut ke materi 33 kepada Uhti Fitria. Dipersilahkan. Baik, jazakallahu khairan. Baiklah, saya akan membacakan kaidah ke-33. Itu doa Rasulullah setelah sholat 2 rakaat fajar. Doa Rasulullah setelah sholat 2 rakaat fajar, yaitu Allahumma inni as'aluka rahmatam min indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha samli wa fatulmu biha syaksi wa tarud bihal fatni. Wa taslih biha dini wa tahfiz biha ghali wa tarfu'u biha syahidi wa tazki biha amali wa tubayyi biha wajhi wa talhimuni biha rusdi wa tafdi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Om? wa ta'simu biha min kullas su'i, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon pada Engkau rahmat dari sisi Engkau, yang Engkau beri petunjuk dengan dia akan hatiku. Engkau kumpulkan dia yang akan bercerai-berai bagiku. Engkau himpunkan dengan dia yang berpisah-pisah padaku. Engkau tolak dengan dia segala fitnah daripadaku. Engkau perbaiki dengan dia akan agamaku. Engkau pelihara dia yang jauh daripadaku. Engkau tinggalkan dengan dia akan penyaksianku. Engkau sucikan dengan dia akan amalanku. Engkau putihkan dengan dia wajahku. Itu saja yang saya ketahui dari bait ke-33. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi. Dan alhamdulillah materi ke-33 telah disampaikan. Dan lanjut di materi ke-34 yang akan dibacakan oleh Ukhti Lani. Ukhti Lani sudah siap. Dan ini Ukhti Lani menggantikan Umi Neneng. Ada Ukhti Lani, dipersilahkan. Tafadhol Ukhti. Insya Allah serasa muda dipanggil Uhti. Telepon Umi, aku kira Ukhti. Nenek-nenek itu. Baik, baik.
Gak apa-apa. Biar kita agak ini aja ya, nggak tegang-tegang gitu ya. Iya, Saya benar. lanjutkan ke materi ke-34 ya. Itu tentang menjawab azan. Fa'idza faragta minad du'ai, ketika kamu telah selesai berdoa, fala tashtagil ila waqtil fardi, maka janganlah kamu sibuk sampai datangnya kefarduan. Dalam hal ini kefarduannya itu sholat subuh ya. Illa bifikrin, kecuali dengan tafakur. Tafakur itu berarti memikirkan segala ciptaan Allah ya. Kemudian watasbihin, dan membaca tasbih, au qiraati Qur'ani, atau membaca Al-Qur'an. Kemudian faida sami'tal adana, maka jika engkau mendengarkan azan, fi asna'i dzalika, di tengah-tengah di antara keduanya itu, faqta, maka putuskanlah, ma anta fihi, apa yang engkau lakukan, fihi, di dalamnya, kegiatan, putuskanlah kegiatanmu, gitu. Putuskanlah kegiatanmu, wastaghil, dan berfokuslah, bijawabil muadzini, untuk menjawab adzan. Ya, jadi ketika kita mendengarkan adzan, di tengah melakukan hal-hal itu apa saja yang tadi di atas ya, haknya ini, dalikanya ini kembali ke bifikrin wa tasbihin au qiraatil Qur'an, gitu ya, kembali ke sana ya. Itu jadi ketika kita melakukan hal itu, putuskanlah kegiatanmu dan berkonsentrasilah untuk menjawab adzan. Kemudian yang selanjutnya, fa'idza qalal mu'adzinu, ketika muadzin berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar, faqul misla dzalik, maka ucapkan seperti yang semisal itu. Wa kadzalika fi kulli kalimah, begitu juga pada setiap kalimah yang diucapkan muadzin, illa fil hayya alatain, kecuali pada dua kalimat hayya ala, yaitu hayya ala shalah dan hayya ala falah ya. Jangan ditasdid ya, hayya ala falah ya. Soalnya kalau ditasdid nanti beda arti. Harusnya hayya ala falah, mari kita menuju kemenangan. Kalau hayya ala falah, mari kita menuju petani ya, kalau falah. Kalau nggak salah begitu ya Ustazah ya. Mohon betul ini ya. Umi Lani, diulang sedikit yang wakadzalika apa tadi, wakadzalika fi Ininya artinya enggak, bahasa Arabnya soalnya sambil tulis harokatnya. wakadzalika fi kulli kalimatin, kalau pakai i'rabnya ya. Nanti kalau salah tolong dibetulkan ya Ustazah ya. Ada kulinya ya? Kuli. Oh iya, kalau di ini saya ada kulinya ya. Oh, di yang nggak ada ya. Pada setiap, soalnya kan setiap kalimat, kulli kalimatin, pada setiap kalimat, illa fi, kecuali pada al-hayya alataini, pada dua kalimat hayyala shalah dan hayyala falah. Fakul fihima, maka ucapkanlah pada keduanya, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, tidak ada daya upaya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi, ya aliyul, maha tinggi, al-azim, maha agung. Yang selanjutnya, fa'idha qala, ketika muadzin mengucapkan
as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik dari tidur. Faqul, maka katakanlah, sodaqata wa barirta, engkau benar dan tidak berdusta. Kalau yang di ini apa? Yang di aplikasi kan barokta ya, tapi saya lihat artinya di bawahnya barirta. Yang betul barirta ya Ustazah ya? Oh, yang bagian Arabnya wa barokta. Terus Ya, barokta. Tapi arti di bawah coba dilihat itu barirta. wa barirta. Oh iya. Tapi kalau barokta berarti kan memberkahi ya, tapi arti di bawahnya kan tidak berdusta. Berarti barirta ya. Arabnya harusnya barirta berarti ya. Iya, barirta. Betul nggak Ustazah? So tahu saya jadi mengkoreksi begitu ya. Wa ana, Wa barokta. oh barokta. Tapi di bawahnya artinya barirta Ustazah. Di bawahnya tuh ada latihnya itu barirta Ustazah. Oh, berarti artinya dan engkau berkahilah. Engkau benar dan engkau memberkahi gitu, Ustazah. Kalau barokta. Benar. Enggak, ini benar. Sodakta itu tidak berdusta. Engkau benar. Sodakta. Engkau benar. Yang barirta Nggak artinya ada engkau apa? barirta. Sodakta wa barokta. barokta. Itu Berarti barirta itu bebas dari kedustaan. Berarti yang betul di situ barokta ya. Di bawahnya tetap artinya barirta, Ustazah. Kalau di bawahnya pengertian. Sodakta wa barirta, iya. Oh, tetap. Kalau engkau benar dan tidak berdusta, sodakta wa barirta. Kalau sodakta wa barokta, engkau benar dan engkau memberkati. Memberkati. Nah, itu berarti tadi yang di aplikasi itu ada perbedaan antara huruf antara apa Arabnya dengan Latinnya, Ustazah. Latin di bawahnya barirta, di atasnya barokta. Mungkin dia pakai, ada biasanya ulama-ulama itu beda kalimat, tapi tujuannya sama. Sama ya. Berarti engkau boleh barirta, boleh barokta gitu, Ustazah? Iya boleh. Berarti kalau bisa mengatakan sodakta wa barirta, engkau benar dan tidak berdusta. Kalau sodakta wa barokta, engkau benar dan engkau diberkahi. Gitu ya Ustazah ya? Iya betul. Wa ana, dan saya ala dzalika min syahidina. Terhadap hal tersebut syahidina, menjadi saksi. Jadi ini terusan saya search juga nih cara menjawab azan, tambahan aja berdasarkan kitab lain, nggak apa-apa ya Ustazah ya, hanya tambahan saja. Ya, baru search Ustazah. Cara menjawab azan diterangkan dalam hadis kitab Bulughul Maram, kitab salat, bab al-adzan sebagai berikut. Hadis ke 192 sampai 194. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kalian mendengar adzan, ucapkanlah seperti yang diucapkan muadzin." Hadis riwayat Bukhari nomor 611 dan Muslim nomor 383. Dalam riwayat Bukhari disebutkan hadisnya dari Muawiyah, hadis riwayat Bukhari nomor 612 sampai 613. Dalam riwayat Muslim dari tentang keutamaan ucapan, hendaklah yang mendengarkan adzan mengucapkannya sebagaimana yang diucapkan muadzin satu demi satu, kecuali pada kalimat hayyalatain, yaitu hayyalas shalah dan hayyalal falah. Hendaklah mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Hadis riwayat Muslim. Faedah dari hadis tersebut, disunahkan mengikuti lafaz adzan sebagaimana pendapat jumhur ulama. Kemudian yang kedua, mengikuti muadzin itu pada seluruh lafaz adzan kecuali pada kalimat hayyalatain,
diikuti dengan ucapan la haula wala quwata illa billah. Termasuk kalimat as-salatu khairum minan naum diikuti dengan kalimat yang sama. Atau kalau yang di sini Bulughul Maram itu diikuti dengan kalimat yang sama itu la haula wala quwata illa billah ya. Tapi kalau yang di kitab Bidayatul Hidayah bisa juga sodakta wa barilta wa ana ala dzalika minasyahidin. Wah, ini harus dihafalin berarti ya. Kemudian, kenapa jawaban untuk hayyalataini, yaitu hayyalas shalah dan hayyalas falah, itu dengan kalimat la haula wala quwata illa billah, karena kita bisa menghadiri sholat berjamaah dan mendirikan sholat hanya dengan kekuatan dan pertolongan dari Allah. Kalau sedang sholat, ucapan muadzin tidak perlu diikuti. Karena ini kalau dia sedang sholat ya. Karena keadaan dalam sholat sudah sangat-sangat menyibukkan. Inna fis sholati la syughla. Tempat yang dilarang berzikir seperti saat di kamar mandi dan saat hubungan intim tidak perlu menjawab ucapan adzan. Kemudian, muadzin tidak mengikuti ucapan adzan untuk dirinya sendiri. Jadi ketika muadzin adzan, dia tidak perlu mengikuti ucapan adzan untuk dirinya sendiri. Tidak perlu menjawab adzan. Kemudian bagaimana kalau ucapan azan yang didengar dari beberapa tempat? Jawabannya, semua azan yang didengar itu diikuti atau dijawab itu lebih baik. Ingat, menjawab azan hukumnya sunnah, bukan wajib. Kemudian mengikuti ucapan azan itu ada setelah kalimat azan diucapkan, bukan bersamaan dengan ucapan kalimat azan. Setelah kalimat azan diucapkan, berarti Allahu Akbar, baru Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi harus satu kalimat dulu gitu mungkin ya, Ustazah ya maksudnya. Kemudian kalau mendengarkan azan mulai dari pertengahan, maka yang diikuti atau dijawab adalah sisa yang didengar. Ya, apa yang didengar itu yang dijawab, tidak dari awal. Kemudian mengikuti ucapan muadzin diisyaratkan jika mendengar azan, walaupun tidak menyaksikan muadzin. Walaupun kita tidak melihat muadzin sedang adzan, tapi kita mendengar adzan, maka kita harus menjawabnya. Kemudian keutamaan pahala dari mengikuti adzan atau menjawab adzan adalah 1, diampuni dosa-dosanya. 2, setelah adzan lalu berdoa, maka doanya diijabah. Kan salah satu doa yang diijabah itu antara adzan dan iqomah. Kemudian yang ketiga, menjawab syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja tambahannya. Untuk selanjutnya, mangga ke moderator lagi dikembalikan. Kan Umi Umi Tani. Nah, apa Umi tadi bilang ukti? Nggak apa-apa. Senang kok jadi merasa 17 plus gitu. Alhamdulillah. Dan selanjutnya untuk materi ke-35 seharusnya dibacakan oleh Eyang Endro, namun Eyang Endro berhalangan hadir karena ternyata beliau mau ke puskesmas dan akan digantikan oleh Ustazah Mutia. Pada Ustazah Haji Enok Mutia, dipersilahkan. Emang udahan? Tinggal ini yang kelima. Sudah, Ustazah. Udah. Udah Tinggal yang habis. terakhir sudah. Tinggal materi ke-35 Ustazah. 35. Kenapa belum dibaca? Yang Kata nya mendadak ke puskesmas, Ustazah. iya, Oh. tadi dapat info di grup untuk digantikan oleh Ustazah. Langsung yang 35. Seperti itu Ustazah. Mendengar iqomah. Benar, Ustazah, doa mendengarkan iqomah. Baca jami itu. Ya. Ustazah aja saya belum dengar iqomah.
Faidha sami'tal iqamah, apabila engkau mendengar iqamah, fakul misla ma yakul. Fakul, maka katakan misla seperti ma yakul, apa yang dikatakan muazin. Apa kalau qomat itu Bilal. Illa fi qawlihi, kecuali dalam perkataannya qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Fakul, maka katakan aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ard. Aqamahallahu wa adamaha. Biasanya singkat begitu, aqamahallahu wa adamaha. Kalau ditambah lebih panjang, ma damatis samawati wal ard. Yang artinya Allah yang mendirikan dan melanggengkan selama sholat itu ya, aqamaha, hak kembalinya kepada sholat. Allah yang mendirikan dan melanggengkan wa adamaha, melanggengkan sholat selama ketujuh langit dan bumi masih langgeng. Kalau kita perhatikan itu azan ini nggak pernah berhenti. Orang sholat tuh nggak pernah berhenti di muka bumi ini. Jadi dari kalau misalnya di Jepang itu sekarang hampir zuhur. Ya, Mbak Ania. Iya, betul Hampir Ustazah. zuhur. Sebelum Jepang itu sananya lagi itu udah zuhur mungkin. Nanti masuk Jepang zuhur, habis itu Sulawesi, Papua, terus ke sini ke Lombok, baru ke Surabaya, terus ke Jawa Tengah dan Jakarta. Gitu. Waktu sholatnya itu berputar terus selama bumi ini berputar juga. Bumi berputar nggak? Kalau bumi datar kagak. Kalau bumi bulat berputar pada porosnya, matahari juga berputar pada rotasinya. Nah, kalau bumi datar berarti matahari aja yang mutar kan? Kalau bumi bulat berputar juga pada rotasinya. Betul saja. Ketika engkau telah selesai menjawab muazin, maka ucapkanlah. Muazin iqamah ya. Tapi ini isinya azan. Wa idza faraqta min jawabil muazin faqul Allahumma inni as'aluka inda hudurika salatika wa aswati du'aika ini bukan du'atika. Wa idbaru lailika wa iqbalu naharika antuti Muhammad al-wasilata wal fadilah wa darajata rafi'ah wa ba'asul maqama mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Tapi yang sering kita baca itu Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadil wasilata wal fadilah ke sini. Itu juga betul. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ketika datangnya sholat dan panggilanmu, ketika perginya malam dan datang siangmu, agar engkau memberikan wasilah, fadilah, dan derajat yang tinggi. Dan berilah kepada Rasulullah ini makom Mahmud. Kita ini mendoakan Rasulullah. Makom Mahmuda itu derajat yang terpuji. Yang telah engkau janjikan, sesungguhnya engkau tidak akan mengingkari janji, wahai zat yang maha kasih dan sayang. Sebenarnya Rasulullah tidak membutuhkan doa kita, tapi ketika kita mendoakan Rasulullah, itu balik kepada kita sendiri. Itu. Sesungguhnya Rasulullah itu bahkan selalu berdoa apa yang dialami oleh umatnya itu bila menyakitkan agar dikurangi, biarkan beliau yang merasakannya begitu. Kalau kesusahan, Rasulullah selalu berdoa, mudah-mudahan kesusahannya itu pindah kepada saya saja, jangan kepada umatku. Nah, begitulah saking cintanya. Maka kita mendoakan Rasulullah itu sebenarnya bukan beliau butuh doa kita, tapi kita yang butuh pertolongan syafaat dari beliau.
langsung bertanya. Sudah tidak sabar Ustazah. Mendengar azan ketika sholat. Tadi udah ya, mendengar azan ketika sholat tuh. Ustazah Lani udah banyak. Benar Ustazah. Terus doa setelah sholat. Udah doa setelah sholat aja nih. Ini sebenarnya amalan-amalan yang harus dilakukan nih. Nanti kita susun ya, susun sedemikian rupa supaya kemudian ini bisa kita baca setiap kali selesai sholat. Atau dalam kemarin tuh ketika berwudu, ketika tayamum, ketika sholat 2 rakaat fajar. Ini. Sampai 35 ya? Iya betul Ustazah, sampai 35 untuk hari ini. Ya, oke. Ya, itu dulu dari saya. Kita lanjutkan, coba itu ada yang bertanya dan yang lainnya juga mungkin mau bertanya. Kita diskusi saja dulu sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih syukron kepada seluruh pemateri yang sudah membacakan tadi mereview materi 31 sampai 35. Dan langsung saja kita buka sesi diskusi atau tanya jawab. Tadi sudah ada satu yang Umi Yuyun ya, Ufti Yuyun. Umi Yuyun bertanya, ini ke materi yang tadi sudah disampaikan oleh Umi Lani. Ini Kalau mau di semuanya Umi. ya, Ami Umi. ini paling kecil mungkin. Semuanya Umi itu. Sama Iya, saya, Umi. saya juga paling kecil. Kecil kelingkingnya itu. Iya, Umi. Afwan Umi. Salam kenal juga dari saya. Nggak apa-apa untuk pertemuan tatap muka langsung. Semuanya terlihat mudah bagi saya. Jadi maunya manggilnya Ukti semua. Waduh. GR tuh Umi Lani. Umi Lani. Umi Yuyun. 17 plus Pak Ustazah masih. Iya, Tadi iya, iya. sepertinya sudah disampaikan oleh Uhti kan, astagfirullah, kepada Umi Lani ya untuk menjawab azan sendiri bahwa ketika kita membaca Quran sebaiknya kita berhenti terlebih dahulu ya. Bahkan kecuali dalam sholat, dalam keadaan sholat, karena kan sholat kita ada tata cara khusus tersendiri, membaca Al-Fatihah, membaca ini, dan ada syarat-syarat khususnya tersendiri. Mungkin bisa ditambahkan diskusinya oleh Umi Lani dan Ustazah Muti terkait pertanyaan tadi dari Umi Yuyun. Mungkin Umi Yuyun belum greget gitu Umi dari pembahasan yang tadi sudah disampaikan. Mungkin maksud Umi Yuyun harus sampai itu kali ya, sampai 1 ayatnya gitu ya, Umi Yuyun ya. Sampai diselesain sampai wakop dulu gitu, apa langsung harus berhenti di tengah gitu, apa bagaimana gitu bagusnya. Benar tuh Ustazah. Mungkin harus sampai ini ya, apa satu ayat dulu kali ya biar menyempurnakan artinya kali Ustazah, begitu Ustazah. Ya, jawab aja dulu. Menurut Malani gimana? Kan kalau dari hadisnya kan jika engkau mendengar azan di tengah-tengah melakukan itu maka putuskanlah kegiatanmu. Nah, kayak membaca tasbih, membaca Al-Quran. Tapi memang kalau misalnya pas kita membaca Al-Quran tersebut, misalnya kita tahu artinya, lah ini masih gantung. Ya itu juga saya bingung juga tuh kalau misalnya lagi gantung, misalnya harusnya misalnya ada, apalagi kalau misalnya kata-katanya kecuali begini, dia seolah-olah maka bunuhlah. Tiba-tiba azan, terus kita ini ya belum diselesaikan artinya, terus kita mendengar azan. Apa bagusnya diselesaikan dulu sampai 1
ayat itu mungkin jelas saja, biar kita tahu itu artinya tuh jelas gitu. Soalnya kalau enggak kan jadi terputus, tapi di satu sisi artinya juga jadi rancu kali ya Ustazah. Begitu bukan Ustazah? Itu hadisnya ya, maka putuskanlah apa yang sedang kau kerjakan. Iya. Itu merujuk pada yang sifatnya duniawi. Bisa bedakan nggak? Ya, Oh, Ustazah. berarti yang Ya. dalikanya itu bukan mengacu ke yang kegiatan di atas ya Ustazah ya? Yang illa bifikrin wa tasbihin au qiraati Qur'ani itu yang dalikanya itu bukan ke situ ya. Demikian itu Ya, yang maksudnya fi yang asna dalika. itu diputus juga, tetapi betul kita harus bijak memilih kapan putusnya itu. Kalau memang mengerti maknanya, habiskan sampai selesai makna itu. Kalau baca Quran ya Habiskan Ustazah. ya makna Quran yang sedang dibaca itu. Tapi kalau misalnya memang nggak mengerti misalnya, nggak mengerti, ya habiskan satu ayat itu. Jangan di tengah-tengah gantung. Gantung. Ya, kalau Kalau lagi makan maknanya berhenti itu kan bisa saja 5 ayat lagi kemudian gitu kan. Jadi kalau yang diputus langsung itu adalah yang sifatnya duniawi. Misalnya sedang makan. berbisnis atau sedang nonton TV tuh. Begitu Sedang dengar makan azan gimana? itu sedang makan itu nggak boleh. Makan itu jangankan sedang makan baru azan ya. Orang kalau makanan sudah siap, misalnya dia tidak mau berjamaah, maka dia harus makan dulu. Makanan tuh nggak boleh nunggu. Kalau sedang makan, selesaikan makannya. Menjawab azan itu bisa di hati. Kalau sedang baca Quran kan hati dan mulutnya itu kan bergerak, sedang sibuk gitu. Nah, beda dengan orang makan. Makan hatinya kan tidak sedang sibuk kan. Iya. Kalau sedang makan mulutnya aja yang ngunyah. Ya sambil dengar azan, ya sambil dijawab aja di hatinya. Tapi makanan nggak boleh berhenti. Karena makanan itu sudah nembrak gitu ya. Apa bahasa bulannya apa bahasanya? Sudah menggelar gitu, tergelar apa? Sudah Sudah tersuguhkan disajikan. gitu ya. Iya. Sajikan. Bahasa orang mah. Nggak boleh ditinggal itu. Jadi makanan itu Punya begitu pengalaman. dibuka itu harus langsung dimakan. Baik. Ustazah, saya punya pengalaman ada ceramah. Nah, pas azan, ustadznya tidak berhenti ceramahnya. Terus kita bilang, oh baca Quran aja berhenti kok, ini pas azan ceramahnya nggak berhenti. Ditanya ke ustadznya, ustadznya bilang azannya jauh nggak dekat, jadi diselesaikan itunya ceramahnya sampai azan Iya. habis. Gimana Ustazah? Ya betul. Ya betul juga. Karena sedang ceramah itu juga artinya begini, menjawab azan itu bukan wajib mutlak ya. Cuma sunnah muakkad mungkin ya, tapi bukan wajib mutlak yang harus begitu dengar azan tuh harus putus semuanya, enggak. Jadi kayak misalnya ada prioritas. Kita kemarin di usul fikih itu kan ada prioritas. Gimana kalau ada orang tenggelam kemudian ada jadwal menuntut ilmu kayak gitu. Kalau orang tenggelam itu kan prioritas harus segera ditolong, dibantu. Nuntut ilmu itu kan ada waktu lain gitu. Nah, seperti itu ceramah itu misalnya dia setiap hari kayak kita nih setiap hari Sabtu setiap hari Jumat saja. Kemudian kebentur dengan azan zuhur atau sholat zuhur. Posisinya kita itu sama. Jadi dengan nuntut ilmu dengan menjawab azan itu sama. Bahkan dengan sholat. Jadi sholat itu juga boleh mundur jamaahnya ketika di masjid itu pertanyaan misalnya kan biasanya mau maghrib tuh atau mau zuhur itu berhenti kan. Tapi karena orang masih bertanya banyak, maka selesaikan dulu kajiannya gitu. Baru
baru sholat. Bisa sholat berjamaah bareng dengan jemaah yang sedang menuntut ilmu itu. Jadi ada skala prioritas gitu. Nggak harus kemudian Iya, Mas. mutus, semuanya harus diputus. Yang sedang sholat, yang sedang ngaji, yang sedang berbisnis. Nah, yang harus diputus itu adalah yang sifatnya duniawi. Ustazah. Ya, Ustazah. Jazakallahu khair, baru paham. Karena ketika Syukran. kita sedang ceramah juga toh kita sedang mengagungkan nama Allah, kita sedang mensyiarkan ajaran Rasulullah begitu. Sama posisinya. Dan kita kemarin juga udah belajar ya. Mana yang kayak sholat sunnah tahiyatul masjid dengan sunnah qobliyah Oh subuh. iya. Jadi kalau misalnya ada tempat lain yang bisa kita untuk sholat tahiyatul masjid, ya nantilah waktu lain gitu. Saat itu kan prioritas adalah sholat subuh, qobliyah subuh, gitu. Siap, lanjut. Ada lagi, berarti Ustazah, jika kan tidak wajib, berarti ketika ada, kan suka banyak lomba anak azan gitu ya, berarti kita tidak wajib untuk menjawab satu persatu azan Oh, yang lomba azan mah dilambangkan. tunggal lah. Ini adalah lomba azan. Apa namanya? Azan yang memang Yang di waktu sholat fardu. yang dimaksudkan untuk sholat fardu. Ini kan Oh, kalau baik. kita kan setiap gang ada tuh. Ih, Sebenarnya sih yang paling dekat ke kita ya. Kadang kita kan bisa nandain ini masjid saya nih, ini masjid yang lain. Selama masih terdengar yang lain dengan jelas, dijawab. Kalau nggak terdengar dengan jelas, ya nggak perlu dijawab. baik Ustazah, paham. Sangat Oke. sangat mudah dimengerti. Berbeda dengan sahur ya. Sahur itu ngikut yang sahur tuh kan batasnya orang azan lah, ibaratnya. Lah jangan nungguin azan yang paling jauh, yang paling akhir itu. Cari Ustazah? enaknya ya. Masjid aku belum azan ya, aku makan dulu lah. Padahal dua masjid yang agak jauh itu udah azan. Kadang-kadang ini terlambat bangunnya gitu. Nggak mau rugi. Betul Ustazah. Tapi kalau berbuka, mana masjid yang duluan azan yang terdengar itu kita buka. Nah, Iya, itulah karena kehati-hatian. Apa itu namanya kaidahnya? Al-aslu baqau makana ala makana. Setelah belajar fikih, usul fikih itu jadi ngerti. Nah, Ustazah. Oke, lanjut. Ada lagi mungkin yang mau didiskusikan? Materi 31, 32, 33, 34, 35. Tadi apa tahiyatul masjid? Apa namanya? Etikaf ya. Etikaf Oh iya sudah. udah jelas ya. Kalau kita itu ngambil sejenak saja masuk ke masjid itu, lewat saja masuk ke dalam gitu, itu niat etikaf itu sudah dapat gitu. Ya, Kan ada Masya yang Allah. harus 1 hari 1 malam kan. Iya, Tadi betul. Imam Maliki, Imam Maliki. Hanafi kan berbeda pendapat. Kalau saya ambil bahwa masuk ke masjid itu apapun niat awalnya dan ketika masuk masjid itu niat iktikaf itu dapat. Masjid ya bukan musola ya. Misalnya datang kita ke Masjid Al-Jabar, ini dari jauh nih datang ke Masjid Al-Jabar. Tadinya memang untuk wisata kan, untuk wisata. Terus kita masuk ke dalamnya itu bukan pada jam waktu sholat misalnya. Bisa saja kita itu berwudu, misal dari hotel wudu, terus masuk ke dalam, terus langsung sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, niat i'tikaf. Padahal kita di dalam tuh foto-foto doang. Masya Allah. Itu dapat pahala i'tikaf gitu. Jadi apa namanya menghormati masjid dan menghormati keagungan posisi atau derajat masjid itu adalah rumah Allah gitu. Masya Allah saja. Saya pikir kalau itikaf tuh harus duduk berjam-jam zikir baru namanya Iya. itikaf.
Enggak. Baru tahu. Ya. Jadi Iya, nggak harus luar jam biasa jam sekali. tengah malam gitu nggak perlu. Habis jam 12 malam kita itikaf gitu nggak perlu ya. Kalau Ramadan gitu nggak ya. Bukan nggak perlu. Kalau itu afdol itu untuk bulan Ramadan. Tapi Ramadan. bulan Ramadan pun ya, bulan Ramadan pun kalau mau i'tikaf ibu-ibu nih ya, nanti ya Ramadan bisa saja jenengan tuh datang misalnya sholat zuhur. Kan pagi udah bersih-bersih, udah rapi-rapi di rumah, udah nyiapin apa namanya untuk masak sore. Terus kita pergi ke masjid menjelang zuhur. Mau sholat zuhur di masjid sampai sholat asar misalnya. Itu i'tikaf namanya. I'tikaf Ramadan yang besar sekali pahalanya. Tadi di masjid itu baca Quran, kita kemudian berzikir, tidur, nggak masalah. Itu siapkan tempatnya, bawa kasur tipisnya itu, kasur lantainya yang single, itu udah i'tikaf Ramadan. Nggak harus tengah malam, tapi kalau mau dapat Lailatul Qadar, kalau mau Baru dapat gitu. Lailatul Qadar, misalnya malam-malam ganjil dari mulai 21 ya, pergilah ke masjid itu di waktu tahajud. Jadi apalagi nih yang udah apa namanya pensiun ya, bersama suami janjian, yuk kita i'tikaf gitu malam ganjil, datang setelah jam 12. Jadi abis terawih itu jam 8, jam setengah 9 tuh, jam 9 lah maksimal kan biasanya tidur. Tidur, jam 1 bangun, berangkat ke masjid, sholat tahajud di masjid bersama orang-orang yang i'tikaf. Terus pulang pas jam 4 gitu mau sahur, pulang ke rumah. Yang deket masjid ya. Begitu caranya i'tikaf. Nggak perlu yang sampai sehari semalam, nggak pulang-pulang dari masjid. Lah gimana mau Bang Toib. Itu Bang Toib, mandi? Umi. Bang Toib. Nggak Minimal pulang-pulang berapa 3 hari tuh? lebaran. Minimal berapa Ya hari sampai aja masa itikaf? 3 malam hari, 29 5 dong. hari. Oh enggak, kalau yang biasa. Ada yang 10 hari kan, 10 hari setelah Ramadan dia itikaf terus. Kalau kita cuma ambil 3 hari atau 4 hari, 5 hari boleh, nggak boleh ya? Ya kan rata-rata kan malam ganjil kan. Malam Iya. 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Tapi di malam akhir Ramadan itu, maksudnya di malam takbir itu adalah malam, bukan malam takbir ya, malam akhir. Malam akhir itu berarti malam ke-30. Itu juga makbul doa. Kemudian malam Idul Fitri itu pun makbul doa. Jadi jangan sampai kita sibuk dengan hal-hal yang sifatnya duniawi, makanan gitu kan. Kita kan kadang sibuk ya, dulu-dulu Iya. saya sibuk dengan Masak. opor, daging, semur, segala macam gitu. Iya. Malam itu, apalagi malam Lebaran itu, mana nyiapin gorden baru, spray baru, buset. Kita lupa kalau itu adalah malam dikabulkannya doa. Jadi terakhir bulan Ramadan itu, hari terakhir di sore hari itu sebelum berbuka itu berzikir sampai terbenam matahari, minum sedikit terus berdoa yang khusyuk. Ya Allah, itu adalah malam dikabulkannya doa. Masya Allah. Catat itu dari sekarang nih, udah mau masuk bulan Iya, Ramadan kita. 20. I'tikaf itu begitu caranya Ya. ya. Ya, nggak perlu bawa-bawa apa bekal itu. Ya Allah, bawa bekal, bawa rantang, bawa kompor, bawa Diusir dari rumah. hangat, diusir dari rumah. Iya, jadi cukup berangkatlah jam 2 malam gitu, yang dekat masjid ini maksudnya. Kalau yang jauh dari masjid, dulu itu kami di Mesir itu ya, ada masjid yang memang tempat i'tikaf, dan masjid itu biasa dikelola oleh para sufi dulu. Masjid Amr bin As namanya. Jadi kita itu berlomba-lomba untuk i'tikaf malam itu nggak ada tempat kalau datangnya malam. Jadi dari siang kita itu udah nyiapin makanan, bawa ke masjid. Itu dari sebelum asar itu sudah ramai orang datang
menentukan tempatnya sendiri duduk di mana sampai malam bermalam di situ gitu. Nah, kalau itu dari siang, memang itu kayak kita menuju masjid-masjid yang makbul lah, ibaratnya yang dulu pernah ditempati oleh para wali gitu. Misalnya ke Cirebon kita cari masjid apa yang biasa ditempati para wali, pergi ke Sunan Kudus gitu. Begitulah. Susah nanti nyari tempat kalau datangnya tengah malam. Nah, kalau masjid-masjid kita masih lowong sampai malam terakhir, yang ramai di mall no. Di mall ada masjid juga tuh, ada masjid juga kan di mall. Lebih bersih dan lebih wangi kalau di mall. Ya kalau nggak mau kesepian di masjid kampung, silakan aja di masjid mall. Rame. Bukanya di sono kan, berbuka di mall, bejubel kalau udah akhir-akhir Ramadan itu. Cari diskon. Itikafnya kan sambil sahur saja. Jadi bawa makanannya untuk sahur dari jam 2 Iya, boleh jam bawa 4. makanan. Saya kalau dekat ke masjid nggak bawa makanan. Nanti kan pulang menjelang sahur itu pulang. Oh, Udah begitu. Sahur udah di rumah puas. Sahur di rumah. Ntar balik lagi ke masjid sholat subuh terus kajian lagi sampai pagi. Di Lombok ya, di Lombok itu kalau Ramadan tuh bukan tawakuf, kajian-kajiannya yang biasa sebulan sekali bisa jadi seminggu sekali, yang biasa seminggu sekali bisa setiap hari. Gitu, iya ditambah semakin banyak karena memanfaatkan bulan Ramadan ini adalah bulan ibadah, bulan panen gitu. Kalau di Jawa kan tawakuf ada menjelang Ramadan semua majelis tawakuf Iya betul, berhenti Ustazah. libur. Tawakuf. Kalau di sini enggak. Di sini malah ditambah jadwalnya. Tilawah saja. Kenapa? Kalau di sini tilawah diperbanyak. Iya tilawah Tadarusan, tetap. Di sini juga tilawah tetap. Masjid-masjid itu rame. Saya juga biasa tadarusan sama ibu-ibu komplek gitu. Tuh sampai jam 11 biasanya. Pulang kita diganti sama bapak-bapak. Bagaimana wahai orang tua yang melarang untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah. La ta'ata fi ma'siyatillah. Ada ini sebentar, siapa Bu Yuyun ya tadi. Jadi ada dari Bali itu, saya pernah tahun sekitar 2012 lah ketemu itu orang Bali ikut kajian, terus saya ngobrol-ngobrol dari mana Bu, dari Bali katanya. Bali saya bilang gitu. Iya saya sebulan di sini selama bulan puasa, Masya Allah. Nginep di mana? Di hotel. Nginepnya di hotel sebulan. Terus saya bilang kalau tiap tahun ke sini, iya saya tiap tahun ke sini karena di Bali kan nggak terasa bulan Ramadannya. Sementara di Lombok ini orang berduyun-duyun, orang pergi kajian, pergi ngaji itu di masjid-masjid hampir tiap hari pagi sama sore itu wajib itu di masjid-masjid itu. Nah dia pengen suasana yang seperti itu. Saya bilang gini, tahun depan kalau mau ke Lombok nggak usah nginep di hotel, lumayan uangnya saya bilang gitu. Nginep aja di pondok saya, silahkan bebas. Saya siapkan nanti kamarnya di rumah saya. Mau ikut kajian, dia bilang ini, setahun-tahun saya bekerja, saya ingin hasil pekerjaan saya itu membantu saya untuk ibadah gitu. Karena dia di Bali itu kan kayak mungkin menurut dia ibadah ya seadanya saja gitu, asal seingatnya, asal sholat pada waktunya sudah itu saja, nggak ada kajian, nggak ada sedekah. Mau sedekah kemana? Ke pura gitu. Kalau Ramadan itu dia kumpulin uangnya, dia bawa ke Lombok gitu untuk modal dia makan, minum, tidur di sini dan supaya bisa ikut kajian setiap hari. Nah itu manfaatkan jadi Ramadannya. Sini baca Quran terus lah di Bali kan orang begending aja setiap malam. Tadi ada pertanyaan ya, Mi? Mana tuh? Iya, sudah. Ustazah Yuyun.
Soalnya bagaimana kita menghadapi orang tua yang melarang kita untuk beribadah, Melarang kita mendekatkan untuk diri beribadah kepada Allah. pada Allah. Iya. Jadi bahasa Arabnya itu la ta'ata fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah. Kalau dilarang untuk beribadah, ya nggak boleh dituruti. Harus dilawan. Tapi kalau namanya orang tua, dilawan dengan cara yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Mbak Neneng ada di sini, Mbak Neneng. Silakan. Ini tugasnya Mbak Neneng ini. Tadi saya bacain. Halo Mbak Neneng. Mbak Neneng sudah hadir, namun sepertinya HP-nya mungkin Ya. masih dalam keadaan dicas. Oke. Itu. Jadi gitu Mbak Yuyun ya. Umi Yuyun sudah Ya, Ustazah. Iya, Itu jadi aja. kalau harus dilawan, artinya tetap beribadah sekehendak hati kita, dan kalau sampai dilarang harus dilawan. Tapi namanya orang tua harus dilawan dengan cara yang baik. Itu saja. Tapi Iya. pasti ada alasan nggak sih Ustazah? Kenapa sampai bisa larang gitu loh? Maksudnya melarangnya untuk beribadah kan maksudnya? Agak. Kenapa Ustazah Yuyun? Jadi kepo Iya. ya. Mungkin ini ya, dia tuh merasa kurang diperhatikan ya. Jadi kita sibuk sama ibadah itu baik. kurang nengokin dia, mungkin kurang dia maunya setiap waktu, setiap saat gitu kita. Ya cuman tapi kan kita udah rutinitas, udah kecanduan ya, gimana ya, nggak bisa ngilangin rutinitas ibadah kita gitu istilahnya. Seneng ngaji, seneng sholat sunat, seneng zikir, seneng jadinya nikmat gitu kalau kata saya mah gitu. Ya cuman mungkin bagi dia kurang mungkin mungkin dia kurang kalau jadinya saya kira melarangnya tuh nggak gitu. usah gitu. Iya, melarangnya sampai sebegitu. Jadi istri itu nggak usah banyak zikir, nggak usah banyak sholat sunat, tahajud, nggak usah sampai segitunya. Masya Allah, kok jadi begini gitu. Terus nanti kata saya kalau saya nggak begitu gitu, saya gimana menghadapin dunia ini gitu. Istilahnya kan kalau kita ngelihat dunia tuh, kalau kita nggak kuat-kuat iman ya Ustazah ya, istilahnya kita bakal pusing sendiri lah istilahnya. Maksudnya kita ini sendiri itu penguat saya gitu istilah, dengan ibadah-ibadah amalan-amalan saya tuh itu penguat saya gitu istilahnya. Kok sampai ada orang tua begitu gitu istilahnya, saking bagaimana gitu sama saya apa gimana, nggak ngerti juga gitu. Saking cemburu mungkin ya Bu. Iya. Iya, saya bilang mungkin orang tua kurang paham ya. Ya mungkin juga karena kekurangan ilmu beliau juga mungkin ya Ustazah, mungkin jadi gimana gitu. Paham atau kurang perhatian Ustazah? Saya bilang sih perhatian. Ustazah Yuyunnya orang tuanya. Dia ngaji terus. Pengen perhatian gitu. Kan. Ya mungkin jadi karena kurang ya. Orang tua lagi lucunya. Lagi lucu-lucu. Nah, orang tua seperti itu. Jadi kalau kita ibadah sampai berjam-jam zikir, dia tuh pengen ditungguin, pengen diajak bicaranya itu jadi lama nunggunya, kok nggak kelar-kelar, ya udah sholat ini zikir baca Quran. Nah seperti itu sebenarnya. Jadi kalau saya sih mengurangi waktunya, jadi agak diperpendek zikirnya baca Qurannya gitu. Umi ini begitu ya sama anaknya. Umi ini gitu ya sama anaknya. Kamu tuh lama banget. Dulu orang tua saya juga pengen perhatian seperti itu. Jadi saya ngerasakan gimana dulu waktu kita mau zikir atau mau apa, mau ngaji atau apa gitu, pengen perhatiannya benar. Saya pikir semua orang tua mungkin nanti kalau saya juga tua nanti mungkin juga seperti itu kali. Pengen anak gitu. Saya sama kakak saya itu malah cemburu sama ibu saya itu ya. Jadi saya kan jarang pulang ya. Pulang. Jadi kalau lagi pulang itu pengennya ya dikelonin gitu,
dipuk-puk gitu. Dimanja. Oke. Dipuk-puk, pokoknya bermanja-manja lah sama ibu itu. Tapi ibu saya itu kalau udah sholat tuh lama gitu di kamar. Terus baca Quran lama gitu. Jadi saya udah tidur aja di ranjangnya ibu itu. Nungguin beliau Kebalikannya itu ya. baca Quran. Iya, Malah saya ibunya yang rajin ya. Balik. iya terus kadang saya pindahin Qurannya itu kan di tempat tidur ya. Saya pindahin ke atas lemari. Terus saya tidur di situ. Terus nyari ibu saya. Mana Quran emak? Katanya. Udah sih mak, aku jarang di sini gitu. Kakak saya juga suka begitu, suka pindah ke kamar ibu saya itu. Padahal udah pada nikah, udah pada gede, udah pada punya anak. Ya tetap aja. Ya, tapi begini, bakti kepada orang tua itu lebih tinggi pahalanya daripada berjihad di jalan Allah, mati di jalan Allah. Jadi Rasulullah itu ketika zaman perang dulu ada banyak pemuda-pemuda yang datang mau ikut perang. Rasulullah bertanya, kamu masih punya orang tua gitu atau punya ibu atau bapak saja? Ada ibu saya. Kalau gitu pulang kamu. Jihad mengurus orang tuamu itu lebih tinggi pahalanya daripada kamu berjihad di jalan Allah. Gitu. Nah, jadi tetap kalau modelnya beliau ingin perhatian, ingin diurus gitu, kita percuma beribadah. Gitu. Saya pikir melarang itu nggak usah sholat, nggak usah pergi kajian. Oh enggak, Nah, enggak. kalau kita ini kebanyakan jadwal, baiknya dikurangi. Orang tua saat itu perlu perhatian, maka orang tua yang wajib kita urus. Gitu. Ya dikurangi aja betul-betul. Ya, dikurangi. Itu Ustazah, Masya Allah. Kenapa? Bagian iya. Banyak kelasnya, Masya Allah. Sama kayak Anda. Iya, tadinya awalnya kan karena kita sering kajian kemana, Iya. maunya dia ngajinya di rumah dia sendiri. Kan Ustazah juga ya, ngajarin ngaji juga gitu. Maunya dia tuh kita ngajinya udah di situ aja. Saya kan pengen nambahin ilmu gitu istilahnya, ngaji ke sana ke sini. Jadi nggak cuma datang, duduk, denger, udah pulang lupa gitu. Saya tuh pengen abis kajian tuh ada amal soleh yang bisa kita bawakan, kita amalkan gitu ya. Ngaji tuh pengennya begitu gitu. Jadi ya tiap dari kita kajian kita amalkan gitu. Ternyata malah imbasnya seperti itu gitu ya. Gitu. Jadi serba salah gitu. Iya. Jadi dikondisikan saja jangan sampai orang tua sakit hati. Sakit hati karena kurang perhatian. Kita untuk ke orang tua tuh udah punya jadwal sendiri gitu Ustazah. Ini ke orang tua segini-segini harinya gitu istilahnya. Mungkin kita nggak bisa kayak ipar-ipar yang lain gitu istilahnya tiap hari ke sono gitu. Emang nggak bisa karena jadwal banyak ya gitu. Kita nggak bisa tiap hari gitu ya. Paling ada seminggu berapa Kalau kali lah terlalu gitu. manja juga yang nggak bisa juga lah, nggak harus selalu diturutin. Iya. Mungkin ibunya disuruh ikut kajian juga bareng, jadinya saling bersama-sama. Soalnya kajian kita kan ini bertolak belakang sama dia. Dia bilang kita mengkaji Al-Quran, menghafal Al-Quran tuh terlalu menurut beliau tuh seperti itu, keterlaluan gitu istilahnya menurut anggapan beliau tuh istilahnya. Udah biasa-biasa aja lah gitu, nggak usah terlalu banyak mencari ilmu gitu. Ya kita kan pengen selamat ya, cari ilmu tuh pengen selamat buat ke surga gitu istilahnya. Ini ibu kandung apa ibu mertua sih? Ibu mertua. Kalau ibu kandung kan kita ngomongnya bisa enak ya. Ibu kandung apa ibu mertua? tiri pertanyaannya? Ibu mertua. Kalau ibu kandung sih alhamdulillah udah paham gitu ya. Saya yakin udah ibu mengerti mertua. gitu. Langsung semua Kalau ibu mertua saya yakin ngomong gini ke ibu kandung. Ya, kalau ibu kandung alhamdulillah udah paham ya. Istilahnya ikut ini enak kalau ibu kandung, kalau ibu mertua kan susah ngomongnya. Iya. Ngaji begini kesana kesini istilahnya
Ya urusan rumah, urusan suami, urusan anak udah saya selesaikan gitu. Kalau ibu kan istilahnya udah ngerti gitu. Ya yang penting urusan rumah tangga kamu, tugas kamu, kewajiban kamu laksanakan. Iya, istilahnya saya dari bangun tidur sampai mau tidur istilahnya saya yang pegang anak-anak sama suami kan, semua kerjaan juga saya yang pegang gitu istilahnya. Cuman kan kita kalau ngejelasin ke keluarga suami susah gitu, nggak paham-paham, tetap aja kita disalah-salahin gitu saja. No comment saya Insya kalau Allah udah nggak gitu. nggak dosa Kalau ya. disalah Insya Allah intinya adalah kita nggak dosa ketika tidak menuruti orang tua yang sifatnya yang ya bukan bukan perintah yang baku gitu. Dan mengaji itu juga untuk kebaikan. Insya Allah nggak dosa lah. Keren jazakillah khair Ustazah. Amin. Waalaikumsalam. Umi Yuyun, Masya Allah. udah urusan nomor 2 udah beda ya. Saya ada pengalaman nih Bunda. Saya kan ada majelis-majelis ya seperti ini juga awalnya ngaji ngaji fikih, ngaji apa hadis gitu. Nah, saya tambah dengan majelis zikir dan sholawat. Nah, sini ada Mbak Reni itu ikut juga Mbak Reni. Biasanya saya share grup ini ke grup saya, tapi hari ini saya nggak share. Kemudian mereka itu ikut gitu ya majelis zikir dan majelis sholawat, dan efeknya itu beda banget. Jadi ketika selesai majelis zikir dan sholawat tuh banyak yang ngejapri saya bahwa mereka itu ngerasa lebih lebih tenang, lebih apa ya, hatinya lebih bening gitu, lebih beda memandang Allah itu ketika setelah zikir dan sholawat itu gitu. Kok ada imun tersendiri, ada efek yang lebih besar gitu pada diri dan jiwanya, sehingga mereka sendiri sering nagih ke saya, kapan lagi kita zikir dan sholawat itu, kapan lagi kita istighosah gitu. Jadi itu pengalaman ya, dan saya rasa bukan ngadain sholawat dan zikirnya, tapi efeknya itu sehingga ibadah-ibadah yang selama ini kalau ngaji saja kan ngaji dengar menerima ilmu, nambah ilmu, tapi aplikasinya belum tentu gitu. Tapi ketika ditambah dengan zikir, melakukan zikir langsung, baca istighfar 100 kali, baca sholawat 100 kali, bareng-bareng. Kemudian baca tahlil, la ilaha illallah gitu. Dan baca zikir-zikir yang lainnya bersama. Bahkan bersolawat, kita tentukan solawatnya apa gitu. Nah itu nembus banget gitu ke jantung hatinya. Asik. Kalau bisa, dan itu harus langsung, nggak bisa online. Kalau bisa, bunda-bunda juga di kampung sendiri atau di tempat sendiri yang saat ini, kalau ada majelis zikir dan sholawat, boleh ikut gitu, ikutin. Kalau di Jawa-Jawa itu kan ada apa itu majelis Rasulullah, terus zikro di Sentul, terus Darut Tauhid juga di Bandung. Ya, Bulani, masih ada nggak itu? Biasa zikir nggak? Saya nggak pernah Itu ikutan yang di Sentul saya. Heeh. Sentul tuh ikutan sekali. Dulu sih waktu masih Arifin Ilham ya. Kalau sekarang nggak tahu deh. Masih ada nggak majelis zikir dan sholawatnya itu? Yang sampai yang kayak 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 Habib Syekh yang biasa adain itu loh. Seker mania. Jadi zikir sampai kita hilang akal, sampai terbawa hanyut gitu. Boleh itu Mang saja. Ada yang bilang kan nggak zikir nggak bos nggak Nah, untuk kalau orang yang berjamaah gitu. nggak apa namanya khatam fikihnya, ikut-ikut yang begitu tuh nanti kacau nanti pikirannya. Tapi kalau orang yang udah khatam fikihnya, insya Allah enggak.
Zikir dan wirid bersama itu biasa dilakukan juga oleh Rasulullah. Itu. Dan itu bisa meningkatkan apa ya, semangat ibadah. Dengan suara keras boleh kan? Di Al-Quran nggak boleh bersuara keras. Boleh, boleh. Oh Bersuara begitu. keras yang nggak boleh itu bersuara keras yang selain zikir tuh nggak boleh. Kayak sholat kan yang penting terdengar, kayak berbisik gitu nggak? Ya, zikir itu boleh dengan suara, boleh dengan mulut saja, boleh dengan gerakan saja, boleh. Kita kadang ya sebagian apa namanya, penganut sekte itu ya begitu. Ya termasuk sekte lah kalau Muhammadiyah, NU gitu. Kalau Muhammadiyah nggak bolehin zikir dengan suara keras. Iya, Zikir bersama saja nggak bolehin. Tapi iya. kalau eh, NU itu boleh. Itu. Jadi tergantung keyakinan kita aja ya, kita aja karena banyak Ya, pendapat begitu bingung. yang nggak boleh. Tapi kan jatuhnya kita kering kalau kalau sendiri itu kadang males ya. Kalau zikir sendiri itu kan kadang males ya. Apalagi sebanyak ribuan begitu. Seribu, males banget lah. Gak bakalan tahan orang, kan? Tapi kalau bareng-bareng itu mau puluhan ribu, siap banget, semangat gitu. Nah, kalau orang jarang zikir, itu kering banget. Kayak contoh misalnya ya, habis sholat dipimpin, mohon maaf nih ya, mohon maaf yang Muhammadiyah, saya bukan ini saja ilustrasi saja. Setelah sholat selesai, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, terus diam. Kan kesannya kan kering banget ya. Ya. Biasanya kita langsung baca ya astagfirullahaladzim bareng-bareng saat itu. Kemudian habis selesai zikir berdoa amin gitu kan. Selesai itu kita salam-salaman gitu. Nah, kan enak rasanya, ke silaturahimnya itu terasa gitu. Tapi orang yang tidak mewajibkan zikir, selesai assalamualaikum, assalamualaikum, ya sudah diam saja semua. Diam, pulang, zikir di rumah katanya. Gitu loh. Tapi ini rata-rata biasanya punya punya kelompok zikir, kelompok yasinan. Umit ini ada kelompok yasinan kompleknya. Kurang ya Ustazah di sini, kurang apa ya, banyaknya yang nggak merasa apa ya, dia bilang apa istilahnya punya sendiri. Jadi kita yang nggak seperti itu. Jadi kalau kita ikut itu kayak bukan kayak diningin, kayak oh dia beda alirannya begitu. Jadinya kita ikut yang umum aja. Saya alhamdulillah selama ini tinggalnya ya di lingkungan-lingkungan yang agamais ya. Tergantung lingkungan, benar, tergantung lingkungan. Iya. Gimana? Bulani lingkungannya gimana? Timanda. Gimana Ustazah? Biasa baca maulid. Kalau di masjid saya aktif sih, cuma aktifnya memang kayak ceramah, pengajian, hafalan segala macam tuh ada, kita punya kelas-kelas. Tapi kalau untuk zikir bersama, untuk itu nggak ada saja. Iya sama, kita juga di zikir nggak ada, yang lain ada. Tapi masjidnya hidup dari di situ juga kebetulan di masjid saya tuh ada beberapa anak yang memang pesantren di situ, terusnya memang ada kelas-kelas untuk ibu-ibu, kelas hafalan, kelas ngaji, sama seperti di Kim lah gitu, ada kelas-kelasnya, ada ceramah juga, kadang-kadang ada kayak ceramah sosial ya, ceramah akbar ada, iya ada, tapi nggak ada zikir bersama gitu. Gak ada majelis zikir ya. Iya, mungkin beda ininya sih, maksudnya. Maulid aja nggak ada, di kita nggak boleh. Iya, nah hampir sama berarti. Hampir sama itu kayak gitu maulid. Ya hampir sama, bukan aliran ya.
pemahamannya. Aliran dia, mungkin beda ininya ya. Utilani di Bogor banyak Persis kan? Oh, saya nggak tahu Ustazah. Mungkin ya. Di sini bukan. Kalau yang di sini itu Persis lebih Muhammadiyah ke, biasa. kalau yang di sini dulunya pengurusnya mungkin Salafi. Tapi kalau Oh, sekarang-sekarang sih udah enggak, awal-awalnya Salafi. Nah, ke sini-sininya sih enggak sih. Kayaknya umum, sekarang udah umum. iya Awal-awalnya Kak. aja dulu. Salafi itu juga nggak membolehkan zikir bareng-bareng. Oh Hmm. gitu ya, Salafi enggak? Iya, biasanya Ya, tahlilan juga nggak boleh biasanya. nggak boleh Salafi, Tahlilan. apa Di sini juga tahlilan nggak pernah ada Muhammadiyah, memang Ustazah. Kalau di kompleks saya juga Muhammadiyah, ya. nggak ada tahlil. Jadi kita seminggu itu kita misalnya ada yang meninggal, kita sama-sama memberi makan kepada mereka, tapi nggak ada tahlil gitu. Kalau di kita gitu. Iya, iya. Itu kita yang ngasih makan ke mereka seperti itu Ustazah kalau di sini. Iya. Timanda di mana? Saya di Bogor juga, Ustazah, Oh, tapi Bogor. mungkin agak ke pinggir ya, agak ke pinggir. Kalau di saya, kalau di saya karena sistem, Bogor itu deketan itu. Sama Ami itu Bogor juga. Iya, saya juga Bogor pinggiran, hampir mau ke Jakarta dan Tangerang. Bogor di mana coret. tuh, di mana? Wah, kita nggak pernah tahu nih. Amanda di mana nih Bogornya? saya di sekitaran Parung ya, sekitarnya 7 kiloan lah dari Parung. Saya juga di Parung, Ustaz Umi. Oh, Wah, baik. Halah, deketan ya itu. sebelum ke Parung nih, saya di Taman Sari Persada yang sebelum ke Parung situ. Deket kan berarti kan? Oh iya, tahu saya. Saya di Ya, saya pesantren tahu. Darul Mutakin. Oh, dekat Darul ternyata ya. Mutakin. Iya, itu. Dekat Iya, Saya ternyata. di daerah Tajur Halang di dalam, Tajur Halang Kedalungan. Oh, dekat juga Tajur Halang. Situ sering main saya ke Bojong, situ Tajur Halang, daerah Oh situ. iya, iya betul. berarti Kita kelompok yang nggak ada zikiran ya? Oh, Timanda ada zikiran. Di saya juga nggak ada sih. Sebetulnya kalau saya karena kan perumahan di sini saya satu klaster itu ada masjidnya masing-masing. Tapi kalau di saya sendiri kan cuma ada 50 kakak ya Ustazah. Jadi sebetulnya kalau misalnya kayak kajian mingguan aja dulu tuh kita ada kajian untuk wanita itu pesertanya biasanya jarang mencapai 10 orang biasanya. Paling cuma 5-6 yang datang. Dulu sempat ada yang ramai tuh ketika kita membahas masalah pemulasaran jenazah. Nah, itu baru tiba-tiba banyak yang datang rame gitu ya. Bahkan dari beberapa perumahan lain juga datang, tapi begitu kajiannya kayak kajian biasa, kita kan kayak eh, ngomongin tentang iman kepada Allah apa segala macam itu semuanya langsung menyusut pesertanya gitu. Jadi Ya, makanya seminggu silahkan Bu sekali pun Lina. juga susah gitu. Dan pengajian juga udah nggak berjalan ya. Jadi dulu sempat waktu pas sebelum COVID ada 2 kali seminggu, cuma kesini setelah COVID udah nggak ada gitu Nggak mulai sama lagi. sekali bener-bener gitu. Itu Jadi yang tinggalnya di klaster. Kalau tinggalnya di iya, kampung, Ami. kalau di kampung jadi Alhamdulillah kita sih biasanya masih ada. Kalau di Ustaz di Parung gitu ya, di apa namanya di Darul Mutakin kan di Jabon ya tepatnya daerahnya. Karena dia kan masih nyampur dan rata-rata juga walaupun perumahan karena perumahannya itu pada kecil-kecil ya di sini. Jadi gabung ujung-ujungnya tuh kalau ke belakang atau ke samping pasti ke rumah warga kampung gitu. Jadi alhamdulillah sih setiap minggunya kalau di kita ada gitu pengajian khusus ibu-ibu di hari Senin. Terus untuk pengajian bapak-bapak biasanya di hari malam Jumat itu digabung sih biasanya bapak-bapak dan ibu-ibu. Dan untuk khususnya di Masjid Jami sendiri sih ada pengajian pemuda gitu. Jadi pemuda-pemuda yang rata-rata ABG itu diajak sih dirangkul lah oleh masjid itu untuk ikut pengajian ya walaupun emang namanya pemuda ya kadang ada waktu buat jalan dulu lah sama temennya sama apa ya gitu jadi ya paling bisa dihitung jari untuk yang hadir di pengajian tersebut sih gitu dan di setiap belakangan COVID
pas COVID juga alhamdulillah malah makin pesat ya, karena jadi ada subuh bersama gitu. Jadi untuk bapak-bapak di Masjid Oh, Jami yang depan itu ada kayak sebulan sekali itu subuh bersama, lalu diisi kajian oleh ustadz gitu ya. Ustadznya bergilir gitu, di ustadz dari baik dari pesantren maupun dari komplek maupun dari kampung gitu. oh iya, Lalu ini lingkungannya diakhiri pesantren. ya, lalu diakhiri dengan sarapan bersama biasanya. Tapi itu dikhususkan Ya, untuk biasanya bapak-bapak gitu. Jadi ya, alhamdulillah sih, jadi masih terpantau lah gitu. Cuman kalau untuk zikir bersama mungkin di momen tertentu ya, kayak mungkin ada Isra Mi'raj, kita ngundang Ustadz Abdul Somad misalnya gitu. Lalu ada zikir bersama, ya. kayak ada momen-momen tertentu aja sih. Tapi untuk per minggu atau per bulannya sih nggak ada. Cuman kalau ada waktu hari-hari besar gitu, baru kita adakan zikir bersama gitu. Seperti itu sih Ustazah Ya, kalau di sini. alhamdulillah. Ya, termasuk di Lombok ini jarang kalau majelis zikir sholawat untuk ibu-ibu. Saya ini Iya. orang pertama yang buka di sini. Biasanya untuk bapak-bapak itu pun ya saat-saat tertentu saja. Hmm. Jadi Masya Benar. Allah, Ustazah bisa bikin itu buat ibu-ibu zikirnya, itu yang luar biasa. Jarang kalau di Iya. perumahan-perumahan itu hanya Iya benar. kajian-kajian. Jadi saya ada komunitas, mohon maaf ya, saya ada komunitas tasawuf. Memang dari masih di Mesir saya ngikut. Sampai sekarang juga ngikut, dan hampir setiap tahunnya itu guru kita yang dari Mesir itu datang. Biasanya saya ngadain anunya di puncak, ngadain pertemuannya 3 hari, 4 hari. Yang kemarin Khusus dijemput zikir itu ya. Umi Oh iya, dijemput Firman terus langsung pulang ke iya yang sana, ke puncak. Banten. Oh iya. Ya, yang ke puncak itu dia jemput pas lagi Muqayyam, namanya kemah Tarbiyatur Ruh, kemah tasawuf. Dan itu isinya zikir, sholawat, dan ya majelis ilmu. Isi ceramah, habis itu sholawat. Umit ini di Bekasi ya. Kalau Iya, saya iya. ikut kemah tarbiyah ikut ya. Di Lani. mana biasanya Ustazah di mana Bekasinya? Kalau tarbiyah itu Enggak, yang tempatnya tempat. sebenarnya aslinya saya di Bekasi itu di Cibitung. Oh, jauh-jauh. Main Di jauh. Bitung. Ya, saya kadang ke Bekasi saya ngaji. Bekasi ini yang hampir ini dekat Jakarta, jadi Jati Bening itu perbatasan. Enggak, ke Bitung Perbatasan itu. Di Bitung Saya itu. naik kereta kadang dari bandara. Oh. Itu setiap Insya Allah. malam Senin setiap awal bulan malam Senin. Tapi saya kadang hadir, kadang enggak, karena kan kalau saya jauh. Kalau teman-teman yang di Jakarta, Jabodetabek ya datang. Nah, itu Oh, berarti isinya ada ya zikir. komunitas. Ya, tapi kalau yang untuk eh, kemah tarbiyahnya itu, dalam bahasa Arab tarbiyah itu bukan pengajian ya, tapi dibina ruhnya, rohaninya yang dibina, bukan jasmaninya. Kalau jasmani kan dicekokin ilmu gitu tapi ini dididik ruhnya. Jadi kita diajak untuk berzikir, untuk wirid, untuk bersolawat gitu, mengamalkan beberapa mantra mantra agama. Mantra. Kalau bersama syekhnya ya semakin semangat lagi. Nanti kita diberikan tasbih juga yang sudah diijazahi sama syekhnya biar makin kuat gitu. Apa udah sanggup? Apa saya sanggup Ustazah? Iya, tapi untuk prakteknya amalan hariannya ya semampunya. Kadang ada yang bilang, gimana nih Syekh kalau nggak kita baca ini, ya terus kamu mati apa gimana? Ya enggak lah gitu. Semampunya saja, tapi nggak boleh lepas. Tadi itu ya saya bilang di awal itu ketika Mbak Neneng keluar itu, istiqomah itu bukan yang selalu melakukan sesuatu. Misalnya begini nih, orang saya istiqomah loh sholat malam terus setiap malam.
Begitu ada tetangga yang nggak punya mobil minta tolong antar karena melahirkan istrinya misalnya. Wah ini jadwal saya sholat malam saya sudah istiqomah. Nah itu bukan istiqomah sebenarnya gitu. Istiqomah itu nggak bisa ditentukan dengan apa namanya amalan zahir. Jadi justru istiqomah itu ada di hati. Kalau hatinya sudah kepada Allah, mau melakukan apapun tuh lillah, itu namanya istiqomah. Yang penting komunikasinya jalan terus. Saya bilang istiqomah ngaji di sini ini bukan yang selalu hadir, selalu aktif, tapi hatinya kemana-mana gitu. Lah mendingan nggak hadir, tapi dia ngerasa, aduh, saya kok nggak hadir ya ilmu hari ini apa ya gitu. Kemudian dia bertanya, tadi kajiannya tentang apa? Nah itu namanya istiqomah gitu. Oh gitu ya. Bukan yang Iya. rutin. Iya, yang rutin terus tapi diam aja. Dia kemana-mana, matanya kemana-mana, hatinya nggak istiqomah. Tapi justru malah mending yang nggak hadir, tapi kemudian dia melakukan yang diajarkan meskipun sedikit, dan dia bertanya ketika tertinggal itu, tadi itu apa ya? Nah itu komunikasinya. Itu. Yang untung begitu ya. Masih istiqomah. Lah saya kemana-mana ya ngomongnya. Gak apa-apa, Lanjut. pengalaman saja. Apa Umi? Gak apa-apa Ustazah. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau Ustazah itu tadi Umi Katrina izin untuk jemput anaknya sekolah. Iya. Jika tidak ada yang bertanya, kembali mungkin kita sudahi atau bagaimana ya Umi? Iya boleh Ukti. Langsung tutup doa oleh Ustazah Neni. Ya, Penutup baik, dulu dari Ustazah Endok Mutia. Silahkan Umi, Udah, ada cukup. penutup. Oke, baik. Cukup sudah. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Mutia dan juga para Umi-Umi yang sudah mau berdiskusi terkait materi kita pada pagi hari ini hingga menjelang siang. Dan untuk selanjutnya ialah penutupan yaitu doa oleh Ustazah Umi Neneng. Umi Neneng, apakah sudah hadir? Sepertinya Umi Nenengnya sedang sibuk atau tidak hadir di ruang Zoom ini mungkin ya. Bagaimana atau saya langsung tutup saja? Sudah ada Ukti, sebentar ya. Oh ya, baik. Baik. Sebentar. Sambil menunggu Umi Neneng mungkin dari Ustazah Mutia sendiri ada satu kata, dua patah kata yang ingin disampaikan untuk menutup materi kita pada hari ini, Umi. Oke, baik. Sepertinya cukup. Ukti, Ya? kemana? Di Sina. Yang perjalanan Ustazah. Oh, baik. Ke Tokyo. Enggak, katanya mau ke puncak gunung. Oh gitu. Gunung apa? Gunung Himalaya. Fujiyama. Belum tahu saja kemana. Mbak Nia, saya nanya Mbak Dian kemana Mbak Dian? Beliau itu ada jadwal di pagi hari Ustazah. Jadi untuk sementara ini memang kita bersama dulu di Vicky. Oh gitu. Jadi diturunkan di list absensi, tapi beliau tetap ada di kelas karena khawatir nanti kalau sudah ada jadwal berganti ke sore atau malam, jadi bisa ikut lagi gitu. Oh gitu. Terus Mbak Darnita kemana? Beliau juga izin saja, tapi Anda nggak paham kemananya. Tapi udah izin juga di grup. Terus Bu Nurbaiti? Nurbaiti juga izin. Pollingnya ini ada Ica-nya nih. Ica, Iya.
Cak, Umi kemana, Cak? Cak. Di sebelah. Siapa lagi Ustazah? Absen. Sarah mana Sarah? Ukti Sarah juga uzur juga Ustazah. Di pollingnya. Banyak pisan. Iya hari ini. Uktivita mana Uktivita? Ada Uktivita. Uktivita tuh. Adiro tuh. Nyambi nih Ustazah dan kelas. Tuh, Masya. Ada kelas juga? Iya, kelas standarisasi di sebelah nih. Terus Ustazah siapa lagi? Sudah 5 kayaknya yang siapa lagi? Uti Wiwin belum selesai? Belum, beliau izin sampai Maret kalau nggak salah. Acaranya? Beliau itu Pasti menikah atau belum. mencoblos? Menikah. Apa dicoblos? Umroh sama Main. persiapan nikah soalnya, Ustazah. Masya Allah. Iya. Itu, Menikah Ustazah dan Neneng, bulan madunya ke anak. Ganteng banget. Ustazah Neneng sudah hadir nih Ustazah. ya Ustazah Neneng sudah hadir. Ya Iya. langsung saja mungkin dipersilakan kepada Ustazah Neneng untuk membaca doa menutup materi kita pada hari Jumat ini. Kepada Ustazah Neneng dipersilahkan. Ya. Terima kasih Umi Sukron ya. Ini sinyalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin. Hamda na'imin. Hamda yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rahmana bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikan ia pimpinan, cahaya, petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ingatkanlah kami apa yang terlupa darinya dan ajarkanlah apa yang tidak kami ketahui darinya. Dan berikanlah kami rezeki membacanya sepanjang siang dan malam. Serta jadikanlah ia hujah penolong kami. Wahai Allah, Tuhan semesta alam. Rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna 'alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Tawassalna bita'allimin antarzuqanal wasi'ah
wa an tarzuqanal amanah. Ya Allah, berilah kami manfaat dari apa yang telah Engkau ajarkan pada kami. Ya Allah, berilah kami pengetahuan terhadap apa yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah, berilah pemahaman pada kami dan pada keluarga kami, serta para kerabat kami dalam memahami agama. Kami bertawassul dengan belajar. Kami bertawassul dengan mengajar, agar Engkau beri kami rezeki yang luas, dan agar Engkau beri kami rezeki amanah. Rabbana afrigh alaina sabran wa sabbit aqdamana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, curahkanlah kesabaran atas kami dan teguhkanlah pendirian kami terhadap cobaan dan kebenaran. Ya Allah, berkahilah semua ilmu yang kami dapat selama kegiatan ini, sehingga kami dapat mengamalkan setelah kami pulang ke rumah masing-masing, sehingga kami bisa menjadi suri tauladan dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Umi Neneng untuk doanya. Dan selanjutnya, marilah kita sama-sama tutup acara ini dengan membaca Alhamdulillah. Ya Umi dan Ustazah, Alhamdulillah sudah kita tutup materi 31 sampai 35. Sampai jumpa di hari Jumat selanjutnya, Jumat depan untuk materi selanjutnya 36 dan seterusnya. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran Ustazah. Syukran untuk kami. Juga. Sehat Ustazah.